Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, terima kasih teman-teman Domba Bagus yang sudah membeli paket promo kemerdekaan di Barokah Farm Kediri. Yang di video sebelumnya kan ada paket promo itu teman-teman. Cashbacknya 500.000, terus gratis F1 doorper atau F2 doorper. Nah, juga gratis ongkir sekarisidenan Kediri teman-teman. Sesuai janji di video yang dulu itu kan teman-teman, karena banyak sekali animo peternak-peternak baru ini teman-teman, apalagi di tengah-tengah datangnya doorper seperti ini, pasti banyak sekali yang pengen beternak. Nah, ini kita mau ngasih tahapan-tahapan beternak itu seperti apa, atau kesalahan-kesalahan Pak Dokter dulu pas waktu memulai peternakan dulu itu seperti apa teman-teman. Nah, ini kita langsung ke Pak Dokternya langsung ini teman-teman. Nah, selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mas. Wih, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah gimana? Baik ya. Gimana? Siap 100.000 ini ya berarti ya? Iya, habis ini mau 100.000 Pak Dokter. Wih, gimana kemarin promonya kemerdekaan gimana Pak Dokter? Alhamdulillah laris manis. Semalam kita nggak berhenti balas WA sampai sepanjang malam sampai promonya habis masih orang minta lagi. Tapi tenang aja promo. Nanti ditunggu promo-promo berikutnya. Oh, masih ada lagi ya promonya ya? Iya no, ada promo 100.000 subscriber. Ada promo ekspedisi Domba Bagus. Nanti ada promo akhir tahun. Wah, masih banyak lagi, tenang aja. Wah, banyak sekali ya promonya ya nanti. Ya. Luar biasa sekali ini teman. Nah, yang kemarin itu banyak yang dibeli, yang apa Pak Dokter? Atau semuanya malah? Semua, insya Allah promo terserap. Terserap habis ya? Iya, semua promo terserap. Animenya luar biasa peternak ini. Jadi mungkin fenomena 2 tahun terakhir ini menurut saya, seiring berkembangnya domba doorper di tengah masyarakat, animo orang beternak domba ini luar biasa. Ya, saya rasakan 2 tahun terakhir ini loh, luar biasa. 2 tahun terakhir ini luar biasa animo orang untuk datang ke sini ya, seperti yang Samen tadi datang, banyak tamu datang ya kan, ada yang ke sini jauh-jauh dari luar provinsi, ada yang dari luar kota, ada yang langsung dibawa pulang ya kan. Jadi animo luar biasa. Mantap sekali. Ya. Nah, di tengah-tengah animo itu apa sih Pak Dokter yang menjadikan mereka kok sampai rela-rela jauh-jauh terus pengen lihat peternakan, terus pengen beternak, itu apa sebenarnya Pak Dokter? Mereka kebanyakan ya yang datang ke sini itu karena melihat dari konten-konten Mas Danang ini ya kan. Jadi ada yang mereka kebanyakan pemula yang taunya dari YouTube. Nah, taunya dari YouTube. Ada yang datang ke sini karena memang dia mengikuti Barokah Farm sejak lama. Ada yang memang setiap saat dia melihat konten-konten di YouTube ya kan, yang menampilkan kemudahan beternak dan masih banyak lagi, sehingga mereka muncul animo untuk mengikuti jejak beternak. Nah, tapi ini juga harus diwaspadai, artinya kan tidak semudah itu. Ya, makanya tadi seperti yang saya tanyakan Pak Dokter. Iya. Kemudahan beternak, apa benar mudah beternak itu Pak Dokter? Dikatakan mudah juga tidak selalu, dikatakan sulit juga enggak. Yang kuncinya sebenarnya ada di persiapan kita ya. Ada di persiapan kita, kuncinya di situ. Jadi ini kita cerita flashback dulu. Saya beternak, saya mulai ternak itu di awal 2013 atau mungkin di akhir-akhir 2013 ya. Itu saya beternak itu tanpa ilmu. Beternak tanpa ilmu, saya hanya punya ambisi ingin punya ternak. Sehingga kesalahan pertama saya adalah saya itu membeli ternaknya dulu tanpa menyiapkan yang namanya kandang. Dulu kandangnya malah belum siap. Kandang belum siap. Kadang Mas Danang kan tahu kan sendiri kan, orang kesini beli domba, begitu tanya kandangnya sudah siap belum. Wah, iya kan? Saya tawarin selat tadi. Iya, benar. Jadi kesalahan pertama pemula yang saya alami ya, mungkin di pemula yang lain juga malah mengalami yang sama, itu adalah kita berambisi untuk beli dulu dombanya tanpa mempersiapkan kandang yang standar atau yang SNI lah istilahnya. SNI ya. Kandang yang standar.
Nah, jadi itu kesalahan yang pertama yang harus dihindari. Kalau mungkin kalau pemula beli di sini kandangnya belum jadi, oke lah bisa titip di sini kan. Tapi Ya. kan kalau dia beli di tempat lain atau mungkin di pasar kan ya nggak mungkin bisa titip. Ah, benar. Sehingga apa yang terjadi? Dia beli domba dan harus dibawa pulang dengan segera. Sampai rumah dia belum punya kandang yang mewadahi. Akhirnya dombanya dengan kandang yang ala kadarnya. Ala kadarnya. Sehingga kesehatan dombanya akan terganggu. Terus kenyamanannya juga akan terganggu. Ujung-ujungnya dombanya akan kurus, lama-lama mati. Bisa mati juga. Lah iya Mas, kalau kandangnya nggak standar, terus dia stres, nggak mau makan, terus mungkin kandangnya masih di tanah, jadi satu dengan kotorannya, dengan kencingnya, terus lembab, akhirnya kan terjadi asidosis, mati. Mati ya, wah. Itu Mas. Jadi kesalahan pertama yang harus dihindari adalah kesalahan persiapan kandang. Kandang. Nah, jadi sudah salah satu ini ya kan. Nah, jadi satu kesalahan. Jadi kandang harus kita siapkan dulu. Nah, terus kesalahan yang berikutnya biasanya adalah pakan, Mas. Pakan. Pakan. Nah, saya ambil contoh beberapa peternak yang datang ke kandang saya. Ya. Dia sebelumnya sudah punya kandang yang bagus, tapi pakan belum punya. Jadi dia karena saat itu mungkin lagi panen raya jagung atau mungkin waktu musim penghujan, akhirnya cari rumput muda, cari hijauan muda, sehingga dia menyepelekan masalah pakan. Nah, permasalahan muncul saat musim kemarau seperti ini. Musim kemarau, lahan hijauan mulai sulit, ya kan, rumput tidak banyak, terus dia sudah mulai merasa kesulitan cari pakan. Lah, kalau orang yang berduit mungkin dia beli pakan jadi. Pakan jadi. Ya kan. Tapi kalau ternaknya nggak banyak, modalnya terbatas, terus pakannya harus beli, kan ya berat. Ya, sehingga apa? Akhirnya banyak pemula itu yang gara-gara pakan, dombanya juga kurus-kurus. Karena apa? Saat musim kemarau, dia kesulitan mencari pakan, akhirnya cari pakan yang ala kadarnya. Atau mungkin teriming-iming pakan yang murah, ya kan, ada tau wis pakan komplit, harga murah, kualitas hebat dan sebagainya. Nah, itu ternyata pakannya itu asal-asalan. Pakannya mungkin yang jamuran nggak bagus, yang nggak ada nilai gizinya, tidak ada proteinnya. Lah, akhirnya di dombanya tidak bagus, ya kan. Apalagi dia sudah punya, semisal nih beli dorper yang bagus seperti ini, kok nggak bisa gemuk, ya kan. Seperti kemarin ada contoh, saya ada konsumen di Banyuwangi. Dari sini beli dorper itu gede-gede, dibawa pulang, ada mungkin 6 bulan, nggak bisa gede. Nggak bisa gede malah. Terus ternyata saya tanya, kok nggak bisa gede? Karena ternyata di sana dorpernya nggak pernah dikasih yang namanya pakanan yang mengandung protein, hanya dikasih rumput, hanya dikasih tepung jagung kering, hanya itu saja. Setiap hari tidak pernah dapat yang secara nutrisi tidak terpenuhi, tidak ada penambahan yang lain. Sehingga ya walaupun jenis dorper itu domba pedaging yang cepat gemuk, tapi kalau pakannya jelek, iya sama aja hasilnya. Ya? Iya. Jadi kesalahan yang kedua adalah kesalahan di pakan. Apalagi gitu Pak Dokter, peternak pemula itu biasanya, sekarang mana nih? Misalkan ada limbah kulit nanas, limbah kulit ini lagi, dia bereksperimen terus gitu loh, pengen memanfaatkan limbah, tapi justru seperti apa itu Pak Dokter biasanya, Pak Dokter? Saya dulu juga pernah menjadi korbannya seperti itu. Juga pernah jadi korban juga? Iya, jadi dulu kita awal ternak itu pengennya sih mendapatkan limbah pakan yang murah meriah, ya kan, agar untung banyak gitu. Agar untung banyak, betul sekali. Terus ada promosi dari pedagang suplemen pakan atau probiotik saat itu. Jadi katanya saat itu kan saya punya kambing PE ya. Kambing PE yang terkenal sangat sulit ya. Itu diiming-imingi kalau mau pakan yang hemat tapi bagus itu cukup dikasih pakan yang namanya gedebok pisang. Nah, itu di YouTube banyak dulu ya, Pak Dokter, gedebok ya. pisang ditambah cairan tertentu, katanya nanti dibuat fermentasi, itu hasilnya sudah lebih hebat daripada konsentrat. Nah, sehingga saya tergiur karena gedebok pisang kan
nggak beli. Iya, biasanya orang-orang di sini dibuang ya Pak Dokter ya. Akhirnya saya coba, ya kan, kambing PE saya kasih gedebok pisang. Ya alhamdulillah hampir 40%. Game over. Game over. Mati. Makanya itu yang biasanya ada itu yang tanya-tanya mesin chopper tuh Dokter. Iya. Mas ini bisa nggak buat nyacah gedebok? Tapi tak tanya dulu buat pakan apa Pak ini? Kalau pakan domba jangan. Ya, jadi bahaya juga itu ya gedebok itu ya. Iya, kalau di tempat saya ya, kalau mungkin ada orang lain menggunakan gedebok pisang dan gemuk ya, itu monggo lah ya. Tapi kalau di tempat saya dulu saya pernah nyoba gedebok pisang itu nggak jadi. Terus ada yang ngasih tahu jerami. Jerami padi. Yang biasanya untuk sapi, untuk kambing katanya bagus. Kita coba ikuti, nggak jadi juga. Terus kita coba dulu ada yang namanya daun kelapa. Pelepah kelapa itu. Kelapa ya. Iya rusak juga. Ya intinya gini, kalau masalah pakan itu bolehlah kita bereksperimen boleh. Tapi sebaiknya ada gurunya. Ada gurunya. Sebaiknya ada gurunya. Jadi enaknya itu gini. Kalau kita mau bereksperimen bahan pakan Mas ya, misal ya bahan pakan. Seperti yang peserta alumni di workshop kita di Barokah Farm itu, biasanya dia bereksperimen pakan itu gini, mengirimkan data ke kita atau ke Provin biasanya ya kan. Dia ada limbah pertanian A B C D E F G ya sampai banyak gitu. Sekali ya. Ya, dikirim ke tim kita. Nah, nanti dia minta solusi, ini bisa nggak dibuat pakan. Dan nanti kita tentukan, oh ini bisa, ini enggak, oh ini bisa tapi kadarnya sekian. Nah, jadi tidak sesat gitu Mas. Iya. Itu. Jadi ya tadi kembali harus ada ilmunya, tidak hanya sekedar coba-coba. Tapi kalau coba-coba, kalau memang dia punya eksperimen dan yakin berhasil atau dia berani menanggung risikonya, ya monggo lah ya. Kalau saya juga tidak menghalangi. Tapi kalau coba-coba terus mati, terus dia menyesal, ya berarti belum siap untuk bereksperimen. Iya. Dan apalagi itu Pak Dokter, kalau limbah itu biasanya di awal itu harganya murah, tapi ketika sudah berhasil dipakankan ke ternak, harganya juga langsung melambung tinggi gitu ya. Saya pernah ngalami itu. Biasanya saya pernah gitu ya. mengalami. Jadi 2014 Mas. Itu limbah yang namanya kulit kacang hijau. Kulit kacang hijau. Di daerah Purwodadi, Gerobokan sana ya. Dibuang-buang. Dibakar. Dulu itu dibakar. Dibakar. Jadi saya ke sana dulu, saya biasanya berangkat itu kirim kambing untuk potongan daerah sana. Pulang itu tinggal ngambili, nggak bayar. Malah petani itu seneng kalau diambili. Iya, daripada saya hanya ngasih upah ya. Satu karung itu dulu cuma 2.500. Upah masukinnya ya. Naikin ke bahannya nggak beli. Tapi sekarang saya 2 hari yang lalu dapat kiriman dari sana. Sampai sini itu satu karung sudah 45.000. Satu karung 45.000. 45.000. Dan itu ternyata tak pikir sudah mahal. Ternyata tadi saya ketemu ada saudara saya beli kulit kacang hijau, satu karung dia dapat harga 60.000. Berarti lebih mahal lagi. Itu loh teman-teman. Jadi ya main aman kalau saya pakan itu ya kita nanam sendiri lah. Tanam sendiri ya. Tanam rumput. Minimal punya bank pakan lah teman-teman. Ya. Nanti mungkin kalau apa itu ya buat campuran-campuran aja kayak gitu teman-teman. Ya. Nah, terus yang ketiga apa Pak Dokter ini? Nah, kesalahan yang ketiga itu kesalahan masalah perawatan Mas. Perawatan. Masalah perawatan. Jadi kan kandang sudah, ya kan, pakan sudah, perawatan. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah kita itu merawat domba itu intensif. Itu kalau domba kita sakit. Ya enggak? Ya, ya seperti kita lah, seperti saya punya pasien. Pasien saya rata-rata itu kalau ke dokter pas waktu sakit. Kalau pas sehat nggak mau ke dokter untuk sekedar konsultasi atau hanya minta suplemen atau multivitamin, ya kan? Jadi kalau sudah sakit, sudah parah baru ke dokter. Sehingga apa? Kalau sudah parah nanti penyembuhannya juga akan lebih sulit, lebih lama. Jadi kesalahan pemula saya dulu juga yang mengalami adalah domba itu perawatannya atau pemberian vitamin atau pemberian obat cacing itu dikala sakit sudah terlambat. Jadi sebenarnya perawatan itu kalau kita intensif, kalau seperti di Barokah Farm ya, itu kan obat cacing itu kita berikan rutin 3 bulan sekali, kecuali untuk yang terindikasi bunting seperti ini.
Vitamin itu kita berikan rutin setiap 1 bulan sekali. Terus domba ini kita mandikan 1 bulan sekali. Cukur bulu. Lah, perawatan-perawatan rutin seperti ini yang seringnya kita lupa. Padahal dengan perawatan rutin ini bisa menjaga kesehatan si domba. Berarti menyediakan obat-obatan di kandang itu penting juga, Pak Dokter? Menurut saya wajib. Wajib. Jangan nunggu sakit terus baru beli. Iya. Bingung belinya kemana? Betul. Kalau keburu sakit, iya kalau disuntik keburu. Kalau keburu obatnya datang tapi udah mati. Nah, kan gitu. Iya. Jadi obat-obatan untuk maintenance ya, vitamin, obat cacing atau mungkin antibiotik atau anti kembung itu ya menurut saya obat-obatan yang wajib ada di kandang. Iya. Oh, benar. Jadi sudah 3 kesalahan ini tadi ya. Tiga kesalahan. Ya. Nah ini masih ada lagi kesalahan yang keempat ini Mas. Ada lagi malah? Saya ada lagi. Apalagi itu Pak Dokter? Nah kesalahan yang keempat adalah kesalahan dalam hal pemilihan bibit. Ini yang paling banyak terjadi. Betul nggak Mas? Ini adalah momok yang paling bahaya ini. Paling banyak terjadi ini. Nah, beli bibit murah ternyata sakit, malah bingung nambahin ini Pak Dokter. Malah jatuhnya rugi. Gitu. Jadi tergiur harga murah. Jadi sebenarnya banyak kok peternak-peternak yang mempromosikan farmnya dengan domba-domba kualitas bagus, harganya juga terjangkau, itu kan banyak. Nah, tapi biasanya rekan-rekan itu ada tergiur. Ini kita ambil contoh lah. Ini ada domba kondisinya kurang fit. Tapi harganya cuman 1 juta. Terus dia kena iming, ini cuman gini aja biasa, nanti bawa pulang sehat. Tapi dia tidak tahu track record si dombanya. Terus ada di peternak lain jual domba dengan track record kesehatan yang jelas dengan harga 1,5 juta. Tapi si peternak pilihnya beli yang murah tadi, yang 1 juta. Akhirnya apa? Yang 1 juta dibawa pulang ternyata malah semakin trouble, kurus, mati. Kan rugi 1 juta. Nah, yang 1,5 juta setelah dirawat 2, 3, 4 bulan lagi tambah gede, tambah bagus. Jadi yang awalnya si pemula tadi pengen saving 500.000 tapi malah hilang 1 jutanya gitu Mas. Itu. Jadi pemilihan bibit itu sangat penting. Track record peternaknya atau pedagangnya itu juga sangat penting. Menurut saya itu. Jadi apalagi mesinnya ini ibaratnya Pak Dokter. Apalagi mesinnya. Apalagi mesinnya, dan yang lebih bahaya lagi sekarang penipuan pedagang yang ngaku pedagang. Tapi begitu kita transfer karena kita teriming-iming harga murah, begitu ditransfer barang nggak pernah sampai. Waduh, itu banyak sekali. Sampai penipuan juga ada ini Pak Dokter. Iya, jadi hati-hati dalam hal pemilihan bibit maupun tempat pembelian bibitnya. Nah, jadi 4 kesalahan ini. Jadi yang khusus yang terakhir ini, akhir-akhir ini Facebook saya menjadi korban itu. Jadi karena saya rutin mendatangkan impor kan Mas ya. Jadi yang 3 bulan sekali kan saya pasti ke Australia. Itu rupanya ada yang menyalahgunakan, memanfaatkan. Jadi Facebook itu dia bukan membaca Facebook saya enggak, tapi dia buat akun baru Facebook dengan nama Taufan Hidayat. Jadi dia share seolah-olah dia di posisi saya. Terus dia menawarkan produk-produk door impor yang harganya murah. Jadi saya kemarin dapat WA dari salah satu mitra yang hampir kena tipu. Bukan mitra ya, pembeli yang hampir kena tipu. Jadi dia, kalau kita kan normal kita jual door impor kan di kisaran 35 juta. Itu dia menawarkan door impor dengan harga hanya 17 juta. Waduh, kan separuh harga. Nah, ya kan? Itu di domba bagus aja nggak boleh juga teman-teman. Kalau ada 17 juta kita yang beli nanti. Nggak usah ke Australia nanti. Nggak usah ke Australia, betul. Jadi itu menawarkan dengan harga yang sangat murah, selisihnya banyak, tapi dia minta ditransfer. Lah setelah ditransfer, ya nggak datang. Nah, terus dia konfirmasi ke saya apakah ini nomornya Pak Dokter atau ada yang mengaku nomor admin, ada yang mengaku nomor istri saya, itu udah nggak. Jadi saya tekankan di sini dalam hal ini, dalam hal pemasaran Barokah Farm tidak ada admin. Ya, nomor resmi kita
hanya di WA saya di 0821 400 95938. Nah. Dan kalau mau pesen tidak lewat saya, bisa lewat Domba Bagus, bisa lewat Mas Danang. Jadi itu jelas ya kan. Jadi nomornya pasti itu teman-teman. Betul. Dipastikan Jadi cuma itu kalau aja. itu bukan nomor saya, bukan nomornya Mas Danang, bisa dipastikan itu penipu. Nah, gitu aja Jadi hati-hati. teman-teman. Hati-hati. Nomor HP-nya aja itu teman-teman. Hati-hati. Jadi sebaiknya kalau apalagi kenal dengan Barokah Farm, mending kalau mau beli jangan langsung lantas percaya untuk transfer tergiur-giur murah. Datang ke sini main, kita ngobrol-ngobrol, lihat barangnya cocok, bawa pulang. Bawa pulang. Lebih aman, lebih nyaman. Ya, itu teman-teman, sambil nyambung silaturahmi. Iya. Itu juga termasuk faktor kesalahan peternak teman-teman. Kalau nggak silaturahmi ya itu teman-teman. Sering-sering ketipu teman-teman. Iya. Nah, Jadi kesalahan yang keempat itu tadi ya kan, pemilihan bibit maupun pemilihan Pemjualnya. penjualnya tadi ya. Jadi tergiur harga murah ternyata penipu. Oh, Pak Dokter, berarti di video selanjutnya yang next hari ya. Iya. Nah, itu kita mau bikin pemilihan bibit yang bagus seperti apa? Boleh, sama boleh. beda ciri-cirinya full blood, F1 sama F2 gitu ada di sini Pak Dokter. Ya, boleh, Nah, boleh. nanti kapan-kapan kita bikinkan video itu teman-teman, supaya teman-teman nanti bisa milih. Wih, nanti barangkali Pak Dokter sudah profesional juga, nanti tahu ini anak 2 atau anak kembar atau anak 3. Nah, nanti seperti apa triknya di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman Domba Bagus, supaya kita cepat 100.000 dan banyak promo dari Barokah Farm di 100.000 subscriber, segera subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.